Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, berikutnya akan saya sampaikan sebuah video yang juga luar biasa mengedukasi, yang tadi sudah saya sampaikan sebagian cuplikannya, hasil didikannya Habib Ba'alawi. Seperti inilah model murid Ba'alawi yang sudah kedoktrin dan terprovokasi oleh ceramahnya Ba'alawi, ya, yang menghasut itu. Akhirnya menghina Kiai Haji Imaduddin Utsman, ngancam-ngancam jangan sampai Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani datang ke Pontianak. Coba, kalimatnya sangat kasar, yang sebenarnya nggak pantas ini saya tunjukkan kepada Anda, tetapi data dan fakta harus saya tunjukkan, ya. Begitu ya. Nah, kita simak ini videonya nih, ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap, ya. Langsung saja saya perdengarkan kepada kalian. Semoga kalian tetap sehat walafiat lahir batin untuk menyimak channel kita sampai habis, ya. Ini yang tadi sudah saya tunjukkan. Golongan-golongan anak zina, golongan-golongan manusia-manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucunya Dajjal, Yahudi pesek yang mengobok-obok nasab Ba'alawi, nasabnya para habaib. Buat para panitia yang ingin saya ingatkan kepada kalian, yang ingin mendatangkan Imaduddin ke Pontianak, saya ingatkan, jangan paksa Imaduddin untuk datang ke Pontianak. Kalau tidak mau pulang, tinggal celana dalam. Wow, kalau tidak mau Kiai Imaduddin pulang tinggal celana dalam katanya. Ini sebuah ancaman. Harusnya juga ditangkap nih Muhibin ini, ya. Kurang ajar ini, ya. Coba kita simak ulasannya dari Mbak Bejo, ya. Terima kasih Mbak Bejo atas kontribusi videonya, ya Mbak Bejo. Bersama Muhibin. Ini muridnya Habib. Muridnya Habib ini. Ini hasil apa ya? Doktrinnya Habib. Yang seperti kita lihat, kita dengarkan, mulutnya itu naudzubillah min dzalik, mengatakan golongan anak zina, mengatakan golongan anak dajjal, mengatakan golongan orang jelas, mulutnya itu sumpah serapah. Ya wajar, karena junjungannya mengajarkan seperti itu. Kan begitu toh. Bagaimana seorang yang mengaku sebagai imam jumbo menghasut, memprovokasi massa. Nah, makanya dari jariah jeleknya sang imam jumbo itu menelurkan orang-orang seperti yang kita lihat dalam cuplikan video di atas. Isinya mencak-mencak, ngancam-ngancam. Kami tegaskan, kami peringatkan kepada panitia yang ada di Pontianak yang mau menghadirkan Kiai Imad, jangan paksa kami. Wah, seakan-akan yang punya Pontianak itu mereka, kan begitu toh. Terus yang paling benar itu mereka saja, lainnya itu salah semua. Kami akan Kiai Imad pulang tinggal celana dalam katanya. Aduh, kenapa tidak dikatakan tinggal nyawa? Ini loh, ternyata ada sisi positifnya mereka itu. Sebenarnya mereka ketakutan sebenarnya itu kalau kita garis bawahi. Dan ini wajah ini tidak asing, dulu pernah keluar-keluar seperti ini. Ya ini loh, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Ini walaupun bagaimana, ini saudara kita loh, bro. Saudara kita, kalau bisa kita nasihatilah, jangan mengikuti orang-orang bodoh. Kita sudah bodoh, jangan mau diprovokasi, jangan mau dihasut, jangan mau diadu domba oleh congor-congor. Nah, kalau bahasa Jawa, congor-congor, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seumpama kalian ada apa-apa terganjal kasus hukum, paling mereka bilang, kami sudah berusaha untuk membebaskan Anda, kami sudah sewa pengacara. Cuma itu kan, enak sekali. Seumpama kalian mati, mereka bilang mereka yang meninggal adalah syuhada. Mereka yang bilang, tentunya pada saat mereka yang bilang, ya kebenarannya ya jauh lah. Mereka terbiasa halu, terbiasa bohong kan gitu toh. Nah, semua orang bisa lah kalau cuma bilang mereka lagi ditunggu bidadari surga,
mereka matinya itu mati syahid. Semua orang bisa, tentunya seperti itu. Nah ini seharusnya menyadarkan. Nah ini orang-orang seperti ini sebenarnya kasihan. Kami juga kasihan. Mungkin kalau sering menonton channel kami, insya Allah akan menjadi cerdas. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudara kami yang di Pontianak, terkhusus ini saudara kami ini. Walaupun bagaimana ini hidungnya pesek sih, kayaknya ya pribumi ini. Nah, ini kalau nonton channel Bejo Dunia Akhirat, insya Allah akan tercerahkan, tercerdaskan. Jadi untungnya di mana? Kan gitu tuh, nggak usah lah berbicara yang, bicaranya jelek kok diikuti kan gitu toh. Terus kalian mengikuti gaya mereka yang wah kalau ceramah itu kita adalah cucu-cucu Nabi, di dalam tubuh kita mengalir darah suci kan gitu tuh. Lah, pret lah. Orang pribumi sudah cerdas hari ini. Kalau kalian masih bersikap seperti itu ya, kata Gus Miftah, diguyupi teh kangkang. Iya, diguyupi teh tenan. Hari ini pada saat kalian keluar-keluar di dalam tubuh aneh ada darah suci, diguyupi teh tenan. Isto, percaya karo aku, penak-penak. Dan itu kata Woko Channel seperti itu. Jadi kalau melihat fenomena-fenomena seperti ini adalah jariah buruknya para Habib ini, menciptakan orang-orang seperti ini. Kasihan sebenarnya, kasihan. Mulutnya itu rugi kan dia sendiri. Pasti ini terus dipublish, terus semua orang tahu. Kenapa kita tidak santai, relax, terus ngopi kan? Dengan ngopi kan enak loh, santai gitu loh. Kalau perlu sambil merokok, ya itu saja lah, nggak usah berlebihan lah. Yang kena masalah itu Habib, ya biarlah diurusi Habib itu sendiri untuk menyambungkan nasabnya kembali, mendatangkan hujah yang lebih sikoh kan begitu. Ngapain ngurusin nasab orang lain dan itu. Santai kita merokok dulu kan santai loh. Daripada keluar-keluar terus tidak ada nilai positifnya, kan rugi sendiri toh. Rugi sendiri. Yang penting bikin konten ngopi sambil ngerokok seperti kami ini kan santai toh. Kalau cocok diambil, tidak cocok ya tidak masalah kan gitu. Perbedaan itu sunatullah, perbedaan itu rahmat bagi kami. Kami mendukung tesis Kiai Maduddin itu ya karena kami berusaha untuk objektif. Wah ini baik loh ini kan gitu toh. Coba kalau kita biarkan Habib-habib ini dengan terang-terangan berkoar-koar menghasut, memprovokasi umat, terus semakin banyak pengikutnya, bahaya loh Indonesia. Kita tidak pernah berpikir ulang bagaimana mereka mengkondisikan 212 yang berjilid-jilid. Aparat kita itu kerepotan menghadapi gelombang massa yang bertumpuk-tumpuk, berduyun-duyun datang ke Jakarta semua. Masya Allah, untung bisa teratasi. Coba kalau terjadi sesuatu yang mengancam kedaulatan NKRI, siapa yang rugi? Kita kan? Kita yang rugi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Bejo atas kontribusi videonya. Sehat selalu ya. Jadi saudaraku, memang kita harus terus melakukan edukasi. Ya, bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara-saudara Anda, kepada teman handai tolan. Karena kita yakin, sekali lagi kita ulangi, bahwa dengan edukasi bisa menjadikan orang banyak tahu, sadar bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah ya, bukan keturunan Rasulullah. Makanya kita harus tegas, seperti misalnya adalah PCNU Sesolo Raya. PCNU Sesolo Raya itu tegas saudara, sampai sekarang tetap ya konsisten, blokir ya, blokir
Habib Pahlawi, coba kita sampaikan juga informasinya ya, luar biasa ini. Mari kita itu semangat ya untuk edukasi umat ya. Jangan sampai ojo kagetan, ojo gumunan, lan ojo mutungan. Nek perkara dipaido hal yang lumrah, karena kita adalah sebagai pelayan umat. PCNU Solo Raya tetap konsisten untuk memperjuangkan agar wilayahnya terbebas dari Habib. Ya, konsisten untuk memblokir Habib. Anda punya acara resmi, undang Kiai Nusantara, jangan undang Habib, ya. Demi kebaikan kita sendiri. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua. Sama-sama Mbak Bejo, sama-sama. Doa kami selalu tercurah buat saudara-saudara Terima kasih semua. Mbak Bejo. Amin. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dunia wa akhiratan. Amin. Rezeki yang berlimpah ruah, kesehatan dhairun wa batinan. Amin. Amin. Jadi harusnya begini mendoakan, jangan seperti tadi Rizik Syihab ya. Berdoa kok kurang ajar gitu ya, nggak usah saya ulang, nggak pantas. Yang baik-baik saja kita ulang ya, tapi kalau yang doanya Rizik itu udah nggak pantas. Kita simak tentang penjelasan mengenai PCNU Solo Raya ya, tetap konsisten. Kita semua tentunya tidak asing dengan Kiai Haji Mubarok. Ya, Kiai Mubarok adalah ketua PCNU ya Bang. Beliau adalah ketua PCNU Wonogiri dan beliau adalah ketua paguyuban PCNU Solo Raya. Dalam acara pelantikan, dan beliau juga ketua PWI Jawa Tengah, Kiai Haji Mubarok. Dalam sebuah acara pelantikan ya, beliau sebagai ketua PCNU kan berarti ada sambutan. Oh iya, jelas Bang, betul. Beliau tambah garang, beliau tambah cetar, beliau tambah keras menyuarakan bahwa tugas kita sebagai pengurus NU pada saat kita didaulat menjadi pengurus NU, kita harus menjaga marwah NU. Jelas. Jangan sampai NU itu marwahnya menjadi pudar gara-gara perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menghina Kiai Ma'ruf Amin dengan sebutan babi. Menghina Gus Yakut dengan sebutan iblis. Menolak, memprovokasi. Ini salah satu strategi mereka untuk mengkebiri NU sehingga orang tidak akan percaya kepada ketua PBNU contohnya. Pada saat dihina-bina, mereka dipakir sedemikian rupa. Nah, akhirnya marwah NU akan pudar. Dan kita harus menyadari benteng terakhir NKRI adalah NU. Tidak mungkin selama masih ada NU, NKRI sulit untuk dijebol. Tetapi kalau NU-nya sudah keropos, marwahnya sudah mulai digigis oleh siapapun orangnya, termasuk oknum-oknum. Nah, saya mengatakan oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Nah inilah. Makanya kalian itu berhati-hatilah. Jangan sok-sokan, kalian itu mustajirun, pengungsi. Nggak usah sok-sokan di sini. Makanya Kiai Mubarok memberikan pesan dengan tegasnya, beliau mengatakan bahkan beliau tidak takut untuk dipecat oleh PBNU. Sekalipun dipecat, beliau masih bisa berkhidmah kan gitu. Jadi pengurus NU itu tidak usah kagetan, tidak usah baperan, santai saja lah, kita dicermati perilakunya. Sekalipun mereka bersembunyi di balik nama besar sebagai cucu Nabi. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita tidak peduli, sebagai pengurus NU harus tegas dan tugas. Makanya harus betul-betul kita cermati bersama ini. Jangan sampai kita ini gara-gara mengaku sebagai cucunya Nabi, terus kita nge-fair, padahal mereka serta-merta sudah merendahkan, menghina para kiai kita yang harus kita jaga marwahnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bagaimana Kiai Mubarok menjelaskan kepada kita semua. Nih, kita dengarkan bareng-bareng. Ojo kagetan, ojo gumunan, lan ojo mutungan. Nek perkara dipaido hal yang lumrah, karena kita adalah sebagai pelayan umat. Jadi jangan mutungan. Yang kedua, tugas panjenengan saat ini sangat berat sekali.
wakil presiden dikatai seperti babi, menteri agama dibilangin seperti iblis dan lain sebagainya. Kalau ini dibiarkan 5 tahun 10 tahun yang akan datang, NU tidak akan ada harga dirinya, tidak mempunyai kewibawaan sama sekali. Oleh karena itu, pengurus yang baru saja dilantik tugasnya adalah menjaga marwah dan kehormatan Nahdlatul Ulama. Kita kembali mari dalam hal amaliyah, kembali kepada amaliyah Nahdlatul Ulama. Tahlilah, yasinah kita hidupkan kembali, istighosah, mujahadah kita kembali, kan hidupkan kembali. Sekarang banyak sekali kegiatan tahlilan sudah mulai hilang, kegiatan berjanji sudah juga mulai hilang. Di mana-mana kegiatan Rotibul Haddad. Di dalam Rotibul Haddad pun tidak pernah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jalani dan para muassis Nahdlatul Ulama yang merupakan ciri daripada amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini panjenengan harus hati-hati, harus waspada terhadap gerakan-gerakan yang sistematis seperti ini. Karena apa? NU merupakan organisasi besar di Indonesia ini, dan tembok terakhir pertahanan Republik Indonesia ini adalah di Nahdlatul Ulama. Siapapun yang ingin menghancurkan Republik Indonesia ini pasti yang ditembak dulu adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu sekarang NU sedang diganggu, dan tugas pengurus-pengurus ini, pengurus-pengurus yang baru saja dilantik, membentengi Nahdlatul Ulama demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju sekali Kiai. Ya, kita harus bersatu Kiai ya. Kita jangan sampai diprovokasi Kiai ya. Kita lanjutkan Kiai. Saya kira itu sambutan dari saya. Ya, terima kasih Kiai. Mantap Kiai. Terus suarakan kebenaran Kiai ya, supaya bangsa ini semakin cerdas. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh oknum-oknum Ba'alawi yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi mereka tidak terbukti ya. Pengakuan mereka hanya bohong saja, tidak bisa membuktikan. Akhirnya mereka bisanya marah-marah saudara. Marah-marah, kalau marah-marah sih semuanya bisa. Ini sudah saatnya saya membaca komentar Anda ya. Komentar terbaru saya baca ini ya. Siapa saja yang sudah hadir? Wow, terima kasih yang sudah hadir sampai selama ini lebih dari 1 jam, hampir 2 jam. Bang Lalu Ruslan masih station di channel kita. Terima kasih Bang Lalu Ruslan. Saya selalu juga untuk semuanya. Allah belum ridho, buka mata hati mereka, kasihan. Dari Ayunah, Dor Kondor, ojo macem-macem di bumi Nusantara. Pak Topik, Bib Unyil, Bahar Semut, udah pulang ke Yaman, ojo ngemis di bumi Nusantara. Ojo ndawir. Betul sekali Bang Ayunah, Mbak Ayunah atau Bang Ayunah ini yang bener nih. Ya wis, pokoknya terima kasih hadirnya di channel kita. Ya, sekali lagi Ba'alawi, ojo ngemis di bumi Nusantara, pulang sana, perbaikilah negaramu. Kita tahu negara Yaman mulai mereka datang ke Nusantara sampai sekarang tidak pernah sejahtera, tidak pernah damai. Selalu saja ada perang berkecamuk di negara mereka. Makanya mereka tuh nggak kerasan. Ba'alawi itu nggak kerasan di Yaman sana, karena kehidupannya susah. Secara ekonomi susah makan. Secara politik dia tidak dihargai, tidak punya peran. Ya, secara sosial mereka malu. Walaupun mengaku cucu Nabi, mereka tidak diakui di Yaman. Akhirnya mereka pergi ke Nusantara di akhir abad 18, ikut Belanda, kemudian bekerja kepada Belanda, menjadi ante-ante Belanda, memusuhi bangsa Nusantara, memusuhi keturunan Wali Songo, ya, bahkan dia si Utsman bin Yahya, Habib Betawi yang menjadi mufti Betawi itu malah membuat sebuah syair doa yang viral, yang isinya ya memuji-muji Belanda. Bahkan Belanda dianggap sebagai sebuah pemerintahan yang sah. Tentu saja kita tidak terima itu, karena apa? Belanda menjajah yang menurut Bung Karno kurang lebih 350 tahun, 3,5 abad itu ya dilakukan dengan cara merebut dari pemilik yang sah, yaitu bangsa Nusantara.
Jadi nggak ada ceritanya Belanda walaupun lama menjajah lebih dari 3,5 abad, itu kurang lebih ya, itu dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Tidak bisa itu ya. Makanya kita harus sadar, terus sampaikan ke masyarakat, kalau Ba'alawi ingin hidup damai, mari kita jaga saling menghargai, jangan merasa lebih mulia daripada yang lainnya ya. Oknum Ba'alawi terutama Pak Taufik Assegaf ya, sebagai pemimpin Robito Alawiyah, mohon Pak Taufik Anda bertaubat ya. Dari Hari Atun, terima kasih sudah hadir lagi. Habib akan bernasib seperti pengungsi setelah diusir dari pribumi Nusantara. Dari Sekonar Sember, saya minta maaf ya kalau saya salah baca nama akun panjenengan ya. Habib itu dulu didatangkan VOC, betul sekali, VOC Belanda untuk adu domba pejuang Islam Nusantara, betul. Sekarang malah dikasih tempat, parah. Ya, itu kan karena kebaikan Kiai NU ya, Mbah Wahab Hasbullah, yang meminta Soekarno supaya Habib-habib ini tetap dibiarkan tinggal di Indonesia ya, supaya bisa bantu orang-orang pribumi dari NU, membantu NU kasarnya gitu mungkin ya. Malah dia di sini merasa menjadi majikan. Ya, harusnya jadi pembantu, harusnya jadi pembantu. Membantu majikan, pemilik rumah, kan begitu. Lah mereka kan bukan pemilik rumah. Sekarang ini aja mereka kemudian diberikan kesempatan dalam segala ruang ya. Diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam segala kesempatan membangun negara. Harusnya membangun negara kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara kan? Malah membodohkan dengan doktrin, dengan cerita-cerita khurafat. Malah mereka menolak tes DNA lagi. Ini kan jelas ya, Ba'alawi sungguh-sungguh sudah membodohi umat ya. Dia kita harapkan bisa berkontribusi untuk negara, malah isinya ndawir, malah isinya merongrong keutuhan NKRI, membelokkan sejarah, merampok kota ya, dan orang-orang yang diperingati dengan sebutan haul itu tidak punya kontribusi kepada negara ya. Yang di Gresik itu yang viral itu, yang disebut siapa Habibnya, namanya lupa saya, itu juga nggak punya peran kepada kemerdekaan kita ya. Itulah yang harus kita sampaikan ke umat supaya masyarakat tahu ya. Kecuali mereka mengklaim kalau mereka itu punya peran, mengaku-ngaku punya jasa gitu. Itu karena apa? Kok dia mengaku-ngaku? Karena dia menyadari selama ini posisi Ba'alawi itu tidak punya kontribusi yang signifikan kepada NKRI. Makanya kemudian dia mengklaim, oknum-oknumnya mengklaim makam dipalsukan, diba'alawikan, lalu ngeklaim merubah sejarah NU. Katanya NU berdiri atas kontribusinya Habib, jasanya Habib gitu ya. Kan kita jadinya, aduh, sok hebat banget memang Ba'alawi, bener ya Sriwidya, sok hebat kali Ba'alawi itu. Balik ke negaranya jadi gelandangan, demo saja usir. Mereka kerjanya demo, masa kita ikut-ikutan tukang demo. Ya, terima kasih Bang Samsul Komar ya, gaungkan kebenaran terus Bang, pantang mundur untuk ibadah, insya Allah. Terima kasih dukungannya ya. Garuda Sakti tetap menghadiri kita, menemani kita hampir 2 jam ini. Kita lanjut nanti ya, selama saya masih kuat kita lanjut nanti. Kita sampaikan video-video kompilasi lagi untuk mengedukasi kalian ya, terutama umat. Oleh karena itu para pemirsa yang baru menemukan channel kita ini, mohon untuk menekan subscribe ya, yang belum menekan subscribe untuk kebertahanan channel kita, tekan like pada video ini dan bagikan seluas-luasnya ya. Tekan tanda lonceng supaya nanti dapat notifikasi kayak kalau saya sedang live. Jadi saya setiap hari live ya. Saya sudah tidak punya waktu lagi kalau ngedit-ngedit video ya. Oleh karena itu dengan keterbatasan yang saya miliki, mudah-mudahan kalian tetap bersedia untuk menemani kita selalu ya, ketika kita live dan juga nanti ada siaran ulangnya di video ya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang barangkali punya waktu walaupun sudah nonton di live, tonton lagi ya di
siaran ulangnya di video ya. Kalian bagikan video ini seluas-luasnya ya kepada teman-teman saudara ya. Semakin banyak yang tahu, insya Allah semakin banyak yang tercerahkan, karena kita selalu konsisten sampai detik ini memperjuangkan kesetaraan, mendukung tesis ilmiah, ilmu ya, mendukung kebenaran ilmu ya, bukan mendukung doktrin yang jelas-jelas menyesatkan. Kebenaran ilmu dari kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Padahal selama ini Kiai Haji Madudin Usman sebelum menjadi seorang yang mau meneliti nasab Ba'alawi, beliau adalah salah satu muhibbin. Bahkan salah satu kitab dari Kiai Haji Madudin Usman yang beliau tulis sebelum adanya tesis ilmiah, beliau mengisbat Ba'alawi, mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Makanya kita yakin ya, andai saja ulama-ulama dulu ada yang melakukan penelitian nasab Ba'alawi, saya yakin situasinya akan seperti ini, bahwa masyarakat akan tahu bahwa Ba'alawi ternyata berdasarkan kajian kitab nasab itu tidak terkonfirmasi ya, tapi sudah tidak apa-apa, sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur ya. Yang penting kita antisipasi ke depan, terus berjuang untuk membentengi mentalitas spiritualitas bangsa keturunan kita, penerus bangsa, jangan sampai menjadi jongos, jangan sampai menjadi budak spiritual oknum-oknum Habib Ba'alawi. Tentu kita tidak menginginkan itu kan. Makanya perjuangan kita walaupun kelihatannya sederhana, mudah, tapi sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena pihak Ba'alawi yang kita kritisi nasabnya, yang kita kritisi kelakuan perilakunya, mereka tidak tinggal diam, mereka tidak terima, mereka terus mencari dukungan, mereka terus menghasut, ceramah, memprovokasi muhibbin supaya menjadi budak spiritual seperti seekor kerbau yang ditusuk hidungnya, supaya bisa berkorban apapun sumber daya yang dimiliki pribumi, bahkan nyawa pun harus dikorbankan supaya Ba'alawi mendapatkan kenikmatan dunia, diagung-agungkan, diglorifikasi ya kan. Nah, oleh karena itu mari kita kritisi ini terus, mohon dibantu ya untuk membagikan video ini seluas-luasnya supaya semakin banyak orang tahu bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Semakin banyak orang tahu maka akan mempersempit ya, semakin luas orang yang tahu maka akan mempersempit ruang gerak Ba'alawi ya, yang mendoktrin umat agar mengagung-agungkan mereka, percaya kepada mereka adalah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik ini kita tetap mengikuti imbauan Kiai Madudin untuk memegang akhlakul karimah, menggunakan edukasi dan sosialisasi untuk mencerahkan masyarakat yang sudah kedoktrin, dibodohi oleh oknum Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Sambejo mancing belusukan ya hadirnya, pulangkan saja para habib palsu itu ya. Kemudian dari Sriwijaya, ya Allah perbaikilah negeri kami, bersihkan dari Ba'alawi, Yahudi, Yaman yang zalim itu, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ya, doanya dari Mbak Sriwijaya. Kemudian dari saudaraku yang lain ya, dari Denny Pak Pedrosa, terima kasih hadirnya lagi di channel kita Bang Denny. Kalau masih ada yang bela Ba'alawi, otaknya sengkleh. Mereka menghina, mencaci maki, ya kan? Kemudian adu domba, hasut ya, seperti Rejek itu, jelas itu hasut itu, ya, sangat hasut itu, menghasut. Kemudian ada muhibbin ikut-ikutan menghasut saudaranya sendiri dari pribumi Nusantara. Nah, saudaraku, berikutnya akan saya sampaikan video dari ceramah terbaru Gus Miftah. Gus Miftah adalah salah satu muhibbin Ba'alawi. Dia mengaku muridnya Habib Lutfi bin Yahya atau Pak Lutfi bin Yahya sampai kemudian taklid. Ya, kita maklumi, tetapi kita juga harus berani menyampaikan kalau yang benar itu benar, yang salah itu salah. Gus Miftah pernah sih ketika dia cerita bahwa di bulan Syawal kemarin ya, ketika hari raya itu ketemuan
Habib, kemudian Habibnya itu minta dihormati, lalu kemudian Gus Miftah cerita di dalam ceramahnya bahwa kalau sampai zaman gini mengaku cucu Nabi akan ditertawakan ayam gitu katanya, kurang lebih arti bebasnya. Nah ini ada yang terbaru nih ceramahnya Gus Miftah, saudaraku. Apa itu? Ini menurut saya dia logikanya kebalik-balik ini logikanya ya. Jadi dia tetap mempropaganda, dia tetap seolah-olah saya bilang dia menjadi juru kampanyenya Ba'alawi supaya masyarakat Nusantara masih cinta kepada Ba'alawi ini, Gus Miftah ini. Ya menurut saya Gus Miftah ini ya wajar lah kalau dia itu membela Ba'alawi karena memang dia adalah murid Ba'alawi dan dia tenar dan mendapatkan banyak sekali kemuliaan dari Ba'alawi mungkin ya. Mari kita simak videonya dari Gus Miftah ya, yang nanti kita langsung sampaikan reaksinya dari Gusmar KBN Nusantara. Ini menarik ini, Gus Miftah. Mari kita simak. Habib, saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Nah ya, jadi gurunya Gus Miftah itu Habib Lutfi ya. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus minta masalah saya mereka Habib. Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriannya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriannya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi, Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka. Ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriannya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat, Pak, ditaruh di mana muka kita? Miftah, kamu dulu. Miftah, Gus Miftah, kasihan saya sama kamu Gus Miftah. Logikanya ini cacat ini Gus Miftah. Jadi begini ya Gus Miftah, kita itu tidak pernah mendolimi Habib, tidak pernah menghabisi, menyerang dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Kita itu mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah dengan baik-baik. Ya, kalau ternyata nanti mati, nanti ternyata mereka keturunan Rasulullah, ya untung mereka dan gak ada masalah buat kita. Kenapa? Karena kita tidak berbuat zalim, niat kita baik. Karena niat kita adalah ibadah menjaga nama suci Rasulullah dengan cara yang sopan. Jadi doktrinnya Miftah ini gak masuk ini buat saya. Karena saya niatnya baik, innamal a'malu biniat. Dan saya tidak menghina mereka. Ini hanya menyampaikan fakta-fakta, data-data ilmiah. Saya juga nggak membenci Ba'alawi. Bahkan saya sering katakan saya ini muhibbin. Saya cinta kepada Ba'alawi ini. Saking cintanya ketika saya tahu, meyakini mereka itu tersesat, kita ingatkan Gus Miftah. Ya saya ulangi ya ceramahnya Gus Miftah ini ya. Jadi kita itu tidak membenci Ba'alawi, Gus Miftah, justru kita cinta. Seperti yang disampaikan Amaduddin, makanya kita menasihati mereka, mengingatkan karena ada data-data fakta ilmiah Gus Miftah. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus minta masalah saya mereka Habib. Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriannya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriannya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, Gus, kita menghormati Habib, kita menghormati bukan karena nasabnya, kan gak ada masalah. Justru kalau bangsa kita menghormati Habib karena nasabnya, menganggap dia keturunan Nabi,
itu muncul penyalahgunaan, ada yang mengglorifikasi, mengagung-agungkan, merusak akidah itu. Ada yang taklid buta, ada yang mengkultuskan. Kita rugi Gus di dunia, terutama banyak kiai kita dihina karena mereka kita biarkan mengaku sebagai cucu Nabi, akhirnya mereka sombong. Seperti itu logikanya yang harus kita bangun Gus Miftah. Sampaikan kepada jamaahnya antum ini Gus Miftah, ya. Jadi penting kita menyadarkan Ba'alawi bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, supaya tidak ada oknum yang mengkapitalisasi nasab Nabi, supaya tidak ada oknum yang merasa cucu Nabi tapi sombong, ya. Kalau memang mereka itu baik, maka tidak ada masalah mereka itu tidak diakui sebagai cucu Nabi atau bukan. Kalau memang mereka baik, nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi, tunjukkan kompetensi, keilmuan, dan akhlaknya. Jadi penting Gus Miftah menunjukkan dan mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Karena kalau tidak biarkan mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu merugikan kita. Ya kalau antum Pak Miftah dapat keuntungan, ya tahu saya keuntungannya untuk Anda, mungkin ada keuntungan ekonomi, sosial, dan politik bisa jadi. Ya, tetapi bagi orang kiai yang lain itu dirugikan dengan adanya klaim sepihak dari Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi, begitu Gus Miftah ya. Kita lanjut nih. Kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi, Pak. Yang rugi Saya ulangi lagi, rugi Gus Miftah kita mempercayai Ba'alawi, ya rugi, ya kan. Kalau dia ternyata benar-benar keturunan, bukan keturunan Nabi, kita mendapatkan laknat, kita membantu mereka terus-terusan bohong. Ya lebih baik kita antisipasi. Nah, bagi Ba'alawi yang harus Anda nasihati Gus Miftah, nasihatnya bagaimana? Begini, Ba'alawi itu tidak rugi kalau tidak mengaku cucu Nabi, apalagi dia ngaku saya bukan cucu Nabi, begitu nggak rugi. Kenapa? Karena akan dihormati oleh bangsa Nusantara sebagai orang yang mau jujur, akhlakul karimahnya dipegang tinggi ya. Lalu kalau dia mati ternyata juriah Nabi, dia tidak rugi. Kenapa? Akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau Ba'alawi mengaku-ngaku cucu Nabi, lah nanti mati tidak terbukti, ya dilaknat. Jadi kalau mau dikalkulasi untung mana mengaku-ngaku sebagai juriah Nabi atau tidak mengaku sebagai juriah Nabi, kalau mati ya untung nggak mengaku keturunan Nabi, ngaku aja bukan keturunan Nabi gitu, keturunan Yahudi gitu, nggak apa-apa, malah enak, itu jujur namanya, ya. Begitu ya Gus Miftah. siapa yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib, kita hajar mereka, ternyata besok Tidak ada. Saya menghimbau kepada para pejuang kesetaraan, pendukung tesis ilmiah, kebenaran ilmiah kayak Jamaluddin Utsman, nggak usah menghajar Habib. Kita mengedukasi Habib, mencerdaskan Habib. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, begitu Gus Miftah ya. karena diputuskan bahwa mereka adalah zuriatnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat, maka ditaruh di mana muka kita? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya. Kok sekarang kamu minta selamat kepada saya, Miftah? Sorry, modar saya Pak gitu. Belum tentu. Rasulullah itu bukan orang rasis seperti keturunan Ba'alawi. Ya. Kalau niat kita memang baik untuk mengingatkan Ba'alawi, innamal a'malu binniyat. Ya, aman Gus Miftah, ya. Apalagi di masa hidupnya Nabi sudah pernah mencontohkan Gus Miftah. Ya, dan beliau itu viral ya hadisnya itu. Andai saja ya anakku Fatimah mencuri, kurang lebih begitu kan, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi kalau kita mengingatkan kesalahan-kesalahan dengan niat tulus Ba'alawi, Gus Miftah,
kita tidak akan dibenci oleh Nabi, malah terima kasih Gus Miftah. Ya, seperti itu, karena memang kita niatnya tulus. Jadi kalau memang dia ternyata cucu Nabi, ya tetap terima kasih gitu loh. Rasulullah akan tetap terima kasih Gus Miftah. Jangan doktrin seperti Balawi. Rasulullah adalah punya jiwa penyayang. Ya, Rahman Rahim juga beliau itu. Ya, memiliki rasa kasih sayang. Jangan khawatir, dia menyayangi umatnya. Ya, Gus Miftah mau membodohi umat. Sekarang sudah cerdas, ya. Kita lanjut nih. Kita lanjut lagi. Luar biasa dari Gusmar, KBN Nusantara ya. Lucu memang Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Agus Umar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024. Itu tadi cuplikan videonya Gus Miftah di Kalimantan ya, kalau tidak salah. Saya dapat kiriman di grup WhatsApp. Nampaknya terbaru ini. Videonya Gus Miftah terbaru, entah kapan persisnya. Jadi logika yang dibangun oleh Gus Miftah ini sangat subjektif ya, karena dia berpendapat dari sisi sebagai seorang murid, seorang muridnya Balawi, yakni sebagaimana tadi disebutkan Habib Lutfi. Jadi bukan atas landasan objektivitas sebuah ilmu pengetahuan, sebuah pendapat yang dibangun untuk mencari kebenaran, tapi lebih tepatnya karena mencari pembenaran diri sebagai seorang muridnya Habib. Dan logika itu sangat lemah. Itu adalah argumentasi yang dibangun untuk pembelaan diri, tetapi lemah sekali. Dia mengatakan seandainya besok ternyata di akhirat diputuskan bahwa para Habib itu ternyata bukan putunya Kanjeng Nabi, bukan keturunannya Nabi, lalu salahnya di mana? Yang salah yang bohong, kita nggak salah. Gus Miftah sangat subjektif ya, menurut Gusmar. Luar biasa Gusmar. Ya, dia hanya mendasarkan diri karena muridnya. Ya, masih ada yang lewat nih sebentar. Wow, lama banget nih. Kalau ya memang wajar sih, Kang Miftah berpendapat seperti itu wajar, karena dari sisi dalam konteks dia seorang murid, tentu saja membela gurunya. Jadi wajarlah kalau dia berpendapat begitu. Boleh saja, boleh aja untuk membela gurunya, membela diri sebagai seorang muridnya Balawi. Tetapi tentu saja saya juga boleh pendapat dong dari sudut yang berbeda. Kalau saya insya Allah Bismillah ingin menempatkan persoalan ini dalam konteks mencari kebenaran, bukan pembenaran. Secara pribadi saya tidak pernah punya masalah dengan para Habib itu, tetapi karena ada fakta-fakta yang kemudian sangat layak dijadikan rujukan tentang nasab Habib ini, maka tentu saja lah ya, kita sebagai umat manusia yang dikaruniai akal dan pikiran oleh Sang Pencipta disuruh untuk digunakan. Yang nyuruh Sang Pencipta sendiri. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir, apakah engkau tidak menggunakan akalmu kan? Jadi maka anugerah ini haruslah kita gunakan sebagaimana mestinya, termasuk untuk menganalisis tentang nasabnya para habaib ini. Benarkah mereka adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaimnya selama ini? Nah, pendapat dari Saudara Miftah tadi yang mengatakan seandainya besok ternyata para habaib ini bukan cucunya Nabi, yang salah siapa? Yang bohong. Oke, Kang Miftah, tapi sebagaimana kita dianugerahi akal dan pikiran, kalau seandainya selama klaim tersebut tidak ada orang
tidak ada pihak yang memberikan informasi tentang batalnya nasab para Habab itu, mungkin bisa. Argumentasi itu mungkin bisa digunakan. Tetapi setelah ada orang yang menginformasikan bahwa Habib ini bukan keturunan Nabi, dan informasi itu sangat kuat hujahnya, argumentasinya dari argumentasi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menelisik dan meneliti nasab itu. Apalagi yang berpendapat bukan hanya orang satu dan bukan hanya dari satu disiplin ilmu. Dari sisi kitab-kitab nasab sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kiai Madudin Banten, ternyata mereka terputus. Ternyata sangat kuat fakta-faktanya bahwa para Habab ini bukan keturunan Nabi. Kemudian dari sisi DNA juga begitu. Secara ilmiah, secara ilmu genetik, ternyata mereka juga bukan jauh sekali dari keturunan Nabi, apalagi keturunan Nabi Muhammad ya. DNA mereka orang Arab saja bukan. Itu yang sudah sering disampaikan oleh pakar genetika, termasuk adalah Dr. Sugeng Sugiarto dari Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kemudian dari sisi sejarah juga mengatakan demikian. Sangat tidak masuk akal bahwa orang-orang yang dibawa oleh Belanda adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi, itu sangat tidak masuk akal. Kemudian dari sisi ahli filologi, manuskrip sejarah, Profesor Dr. Melham Ali juga mengatakan begitu. Lagi dari sisi karakteristik, perilaku, akhlak, banyak sekali oknum yang kita katakan menyimpang. Doktrin-doktrinnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Bukankah ini adalah faktor-faktor, fakta-fakta ilmu pengetahuan yang bisa kita jadikan hujah untuk menilai bahwa mereka memang sangat diragukan sebagai keturunan Nabi. Nah, kalau misalkan besok Tuhan mengatakan kepada kita, loh, kamu kan bisa berpikir, apakah belum ada yang memberikan tahu, mengasih informasi kepada kamu bahwa Habib ini bukan keturunan Nabi? Mau bilang apa coba? Ya. Mau kita jawab apa kepada Tuhan besok? Ya, di akhirat. Pasti au gitu kan? Jadi kalau model argumentasi yang dibangun sebagaimana tadi Kang Miftah mengatakan, kan bisa begitu. Karena sudah banyak informasi ilmu pengetahuan yang disampaikan terkait batalnya nasab para Habib ini. Sebagai analogi kasus yang lain begini, orang di sebuah kampung tidak pernah tahu seperti apa kambing itu, karena mungkin kondisi geografis dan lain sebagainya, sehingga tidak pernah tahu wujud kambing itu seperti apa. Taunya bahwa daging kambing itu halal, boleh. Nah, sementara ada orang yang ngirim daging ke wilayah itu bertahun-tahun, berpuluh tahun, dikatakan sebagai daging kambing, padahal itu daging anjing. Misalkan ini contoh kasus biar kita mudah melogikakan ya. Nah, selama orang ini yang betul-betul tidak tahu bahwa itu adalah daging anjing, tahunya itu adalah daging kambing, memang tidak tahu itu anjing kayak apa, kambing kayak apa. Tahunya bahwa kambing itu halal, anjing itu haram. Selama tidak ada informasi yang datang yang memberikan keterangan bahwa itu adalah daging anjing, orang sekampung yang mengkonsumsi daging anjing itu yang tahunya kambing tidak ada yang berdosa. Karena memang tidak tahu, tidak ada yang memberitahu bahwa itu adalah daging anjing. Tetapi setelah ada informasi datang bahwa ini bukan daging kambing, ini daging anjing. Loh, yang benar, buktinya mana, faktanya mana? Oke. Kemudian ditunjukkan silsilah datangnya daging itu dari siapa, sumbernya dari mana, tangan pertamanya siapa, dari wilayah mana penyembelihannya seperti apa. Sudah ditunjukkan semua bahwa itu adalah daging anjing. Ketika sudah dikasih tahu seperti itu, kok masih nekat? Tidak bisa dong berhujah. Loh, nanti yang berdosa dia yang berbohong, nggak bisa. Sudah dikasih tahu kok. Kecuali belum ada yang ngasih tahu, maka tidak berdosa. Kan begitu kamu Miftah. Ini menurut saya, ya sampean boleh berargumentasi, berpendapat begitu, tapi saya juga boleh dong. Ya silakan pemirsa menilai sendiri.
Kira-kira pendapat siapa, pendapatnya Kang Miftah atau pendapat saya yang mendekati kebenaran. Allah alam bishawab. Jadi tidak bisa lah kita berhujah dengan gampang seperti itu. Apalagi sampean berpendapat atas dasar seorang murid gitu, bukan atas dasar betul-betul ingin mencari kebenaran. Nah kemudian kalau seandainya para begitu ternyata betul adalah zuriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang hari ini yang mempercayai, yang mengatakan bahwa mereka bukan zuriat Nabi, apakah kemudian besok akan dimarahi oleh Sang Pencipta? Loh, kenapa kamu minta syafaatnya Nabi? Kamu tidak menghargai, tidak mau menghormati Ahlul Bait, keluarga Nabi. Misalkan begitu, sebagaimana tadi kamu kita ngomong begitu kan? Terus jawaban kita gampang. Loh, ini ada indikasi begini ya Tuhan. Ini faktanya begini. Dan yang ngomong tidak hanya satu, tidak hanya satu pakar nih, banyak pakar. Tidak hanya di Indonesia juga, tapi juga di belahan dunia lain. Dan bisa begitulah. Mungkin yang bertanggung jawab adalah para pakar, para ahli ini yang mengatakan, menginformasikan tentang bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Ya kan? Oke, terima kasih, itu aja saya kira. Kalau punya, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusmar KBN Nusantara, terima kasih kontribusi videonya luar biasa. Loh, kalau saya lebih setuju dengan pendapatnya Gusmar, lebih rasional. Jadi kita tidak usah terdoktrin seperti doktrinnya Bapak Miftah. Dia hanya menjadi corongnya, propagandanya Pak Alawi ini. Kita duga seperti itu ya. Gus Miftah kita doakan loh, kita doakan yang baik-baik aja. Mudah-mudahan Gus Miftah diberikan hidayah ya, disadarkan oleh Allah, kemudian bertobat ya, mau membela saudaranya sendiri, melindungi marwah Kiai Nusantara ya. Nah, jadi Pak Miftah harusnya lebih arif dan bijaksana menyikapi perilaku dari oknum-oknum Habib ini dan para pejuang kesetaraan ya. Saya itu salut loh kalau ada seorang kiai tercerahkan lalu membela tesis Kiai Madudin, itu saya salut ya. Tapi kepada Gus Miftah ini yang anti sains ini, menurut saya ini terus terang saya nggak punya alasan untuk salut itu. Saya nggak punya alasan untuk memberi apresiasi dari ceramahnya Pak Miftah ini. Ya, yang kita bisa lakukan cuma mendoakan. Semoga Pak Miftah diberikan hidayah, begitu ya. Selanjutnya kita baca-baca komentar saudara-saudara ya. Ada Bang Amir Umartono, Bahar bukan zuriat Nabi, bukan juga ulama, setuju ya. Dia psikopat, tukang hayal dan haluisme. Bang Mardhani Said sudah hadir, terima kasih. Sangat disayangkan sekelas Gus Miftah yang punya gelar Gus tetapi tidak mencerminkan seorang Gus ya. Dari kantong, terima kasih Bang. Dari Bang nonton saja. Miftah muridnya Lutfi bin Yahya, wajar Miftah bila gurunya ya, benar ya Bang ya. Memang gitu ya, Pak Alawi itu pandai, kalau saya boleh bilang pandai, kalau misalnya tidak boleh dibilang licik ya. Pandai dia itu kamuflase, ngeklaim, ngaku-ngaku, bohong. Pandai sekali dia. Ya, bohong itu kelihatan banget tuh yang namanya Pak Mudor itu ya. Kalau ngomong itu walaupun bohong itu seolah-olah benar, meyakinkan banget itu. Tapi kalau Muhyiddin ya walaupun bohong ya karena yang bicara Habib ya percaya saja. Yang dulu Bang viral itu Pak Mudor kan menyebut katanya 4 imam mazhab itu mengisbat Pak Alawi, padahal masa hidupnya 4 imam mazhab itu jauh sebelum masa hidupnya Ubaidillah, tokoh fiktif yang direka-reka oleh Pak Alawi itu. Makanya bagi kita yang sudah mendapatkan pencerahan dari Kiai Madudin, kita bisa koreksi. Pak Mudor ini bohong ini. Yang aneh itu para Muhyiddin, budak spiritual ya percaya saja. Seperti seekor kerbau ditusuk hidungnya ya kan. Nah, terima kasih Bang Albert, tes DNA gitu aja kok repot. Ya, tes DNA adalah salah satu upaya terakhir kita ya. Kalau Anda ketemu Habib,
atau ngaku keturunan Nabi, itu kamu harus minta ya hasil tes DNA-nya. Jadi saya menghimbau kepada Habib-Habib Ba'alawi di seluruh negeri ini ya, kalian coba semuanya tes DNA, lalu Anda buat ID card. ID card Anda adalah informasi dari hasil tes DNA Anda. Apa haplogrupnya, apakah J1, apakah G gitu, sehingga masyarakat itu bisa percaya kalau Anda jurian Nabi, kalau memang Anda punya hasil tes DNA-nya J1 jurian Nabi. Oleh karena itu kita sering bilang bahwa Robito Alawiyah yang mengeluarkan buku nasab itu buku nasabnya bagi kita sudah nggak laku. Sekarang ini buku nasab bukan bukti untuk mengatakan bahwa seseorang jurian Nabi Rasulullah. Karena apa? Karena berdasarkan tes DNA Ba'alawi bukan Rasulullah, sehingga yang namanya Robito Alawiyah, Maktab Daimi itu jangan branding mengatakan bahwa mereka adalah lembaga pencatat nasab Rasulullah SAW. Haram mereka menggunakan atau mengklaim Robito Alawiyah adalah Maktab Daimi, Robito Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab. Salah kalau dikatakan pencatat nasab keturunan Rasulullah, tapi kalau dikatakan pencatat nasab keturunan Yahudi Yuya ya, cucunya Fir'aun, nah itu benar. Oleh karena itu kami bersaran kepada pihak Robito Alawiyah, tolong visi misinya diganti tuh ya, ADRT-nya diganti. Ketika ada kalimat bahwa Ba'alawi, Maktab Daimi Robito Alawiyah itu adalah pencatat nasab Nabi Muhammad SAW, itu salah, harus dikoreksi, kan begitu ya. Betul apa betul? Oleh karena itu ya terus saja kita perjuangkan sampai mereka, bukan mereka Ba'alawi maksud saya, mereka muhibin itu sadar. Kalau mereka sudah tidak punya muhibin atau tidak punya budak spiritual yang bisa dijadikan bemper, ya mereka nggak akan sombong lagi. Siapa coba yang membela? Kalau semua muhibin sadar, nggak ada yang membela. Jadi pembela Ba'alawi adalah para muhibin akibat doktrin-doktrin Ba'alawi yang mengaku sebagai jurian Nabi tapi tanpa bukti itu. Itu yang harus kita sampaikan terus kepada masyarakat. Ya. Tentu saja penuh tantangan, hambatan dan gangguan. Tapi kembali lagi kepada niat kita sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Madudin, jangan ada niat untuk menjatuhkan mereka, jangan ada yang membenci, kita kasih sayang semuanya dasarnya semata-mata kita mengingatkan dalam konteks untuk kebaikan Ba'alawi yang sedang tersesat nasabnya itu ya, kita tunjukkan yang lurus itu seperti ini gitu. Jadi ngeritik tapi ada solusinya. Solusi kita yang kita tawarkan kepada Ba'alawi sekali lagi sering kita sampaikan ya, Anda harusnya membuat deklarasi, proklamasi, memproklamirkan diri secara umum kepada masyarakat begitu ya, di depan publik bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Malah menurut Dr. Gus Fakih Wiradiningrat ya, belum doktor dia, itu menyebut itu bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi ya, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian kitab nasab, tertolak dan mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ya, kalau berdasarkan tes DNA. Ya begitu saja saudaraku yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Sudah cukup panjang, ada lebih 20 jam ada lebih 2 jam setengah ya. Saya baca untuk yang terakhir kali komentar terbaru ya dari Kosong ya, dari Bang Mardani Said. Barijik Mudor inilah Dajjal yang sesungguhnya, yang suka provokator umat untuk diadu domba, inilah Dajjal sejati. Terima kasih ya saudara-saudaraku. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada semuanya tanpa terkecuali. Ini adalah live streaming, barangkali di tengah ada gangguan jaringan internet maka suara bisa terputus atau tidak jelas, dan mohon maklum adanya jika itu terjadi, tolong diberi pelurusan atau diingatkan, dibenarkan kalau ada yang salah-salah. Oke, nah, nanti kita live lagi setelah rehat, live lagi di channel Tanda Kejadian. Ini kan channel Newsclan Official. Bagi teman-teman yang belum menekan subscribe, silakan ditekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk kebertahanan channel kita. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!